Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Menjadi seorang PNS ataupun apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, harus selalu bersyukur. Karena bersyukur adalah salah satu cara kita untuk menjadi seseorang yang selalu berbahagia. Terima kasih untuk tetap bersama di channel saya. Di video kali ini adalah video yang saya buat sebagai reaksi atas suatu kabar yang menghebohkan atau mengagetkan. Kalau mengagetkan saya rasa tidak, tapi menghebohkan mungkin iya. Walaupun hal ini saya rasa teman-teman juga sudah tahu bahwa emang hal inilah yang sering terjadi di kalangan selebritis. Nah, di video saya ini merupakan video reaksi dari kasus tertangkapnya atau terciduknya salah satu artis yang dulu pernah ternama. Kalau sekarang saya rasa udah mulai turun lah karirnya. Mungkin ini salah satu penyebab kenapa ia melakukan hal-hal yang di luar normalitas sebagai manusia yang baik sebenarnya. Ya, sebagaimana yang teman-teman tahu bahwa kemarin Polda Jawa Timur menangkap atau menciduk, kalau bahasa anak-anak keren zaman sekarang nih, salah satu artis yaitu inisial VA. Ya, walaupun teman-teman saya rasa sudah tahu siapa VA ini. Termasuk juga di situ ada SQ ya kalau salah. QS atau apalah lupa saya namanya, yang merupakan salah satu model majalah dewasa di salah satu majalah populer di Indonesia. Ya, namanya juga hampir mirip sama itu tadi. Ini berdasarkan info yang saya dapat dari beberapa media-media elektronik. Yang jadi fokus saya adalah kenapa di awal saya bilang kita harus selalu bersyukur dengan apa yang pekerjaan, dengan apa yang kita kerjakan, karena kita harus bersyukur penghasilan kita membuat kita tidak mungkin untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dalam hal ini, setelah saya baca bahwa si VA ini dikenakan tarif 80 juta. Wow, 80 juta men. Mungkin itu untuk tarif satu malamnya atau satu hari full, atau mereka mengatakannya sebagai long time. Kenapa kita harus bersyukur? Karena saya akan menjadikan diri saya sebagai seorang PNS, karena memang ini saya adalah seorang CPNS yang insya Allah sebenarnya akan jadi PNS. Saya bersyukur alhamdulillah dengan gaji saya membuat saya tidak mungkin bisa berpikiran untuk melakukan atau menyewa wanita-wanita dengan tarif-tarif yang wah seperti itu, teman-teman. Jadi saya dan Anda yang merupakan saat ini adalah calon PNS harusnya sangat bersyukur dengan apa yang kita dapat hari ini. Jadi PNS jangan hanya mengeluh, dikit-dikit minta naik gaji, dikit-dikit minta gaji. Bersyukurlah dengan gaji yang saat ini kita terima. Mungkin kita tidak bisa dikatakan kaya, tapi saya rasa kita PNS bisa disebut orang yang mampu. Tidak bisa dibilang miskin dan tidak bisa dibilang kaya. Kita ada di tengah-tengahnya mereka. Bisa jadi kaya misalnya kalau PNS itu punya usaha lain, usaha yang benar ya pastinya. Jangan usaha-usaha yang misalnya korupsi lah, pungli lah. Itu saya rasa tidak boleh kita lakukan. Baik itu sebagai PNS ataupun profesi apapun dari teman-teman semuanya. Jadi pesan saya adalah kita harus selalu bersyukur kita ada di tengah-tengah. Dibilang miskin kita tidak, karena kalau miskin mungkin kita akan kerepotan bagaimana misalnya mengelola keluarga kita, memberikan kenyamanan untuk keluarga kita. Dibilang kaya pun kita tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena kita tidak bisa untuk membeli Ferrari, Lamborghini, yang merupakan kendaraan-kendaraan dari orang-orang yang super kaya, misalnya seorang pengusaha. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman yang merupakan PNS juga bisa sekaya itu. Tapi kalau cuma dapat penghasilan dari PNS saja, saya rasa itu hampir bisa dikatakan mustahil. Harus ada sumber pendanaan lain yang halal. Ingat ya teman-teman semuanya, yang halal. Jangan biasakan diri untuk ya mengikuti gaya hidup. Ikuti aja kebutuhan hidup kita aja apa. Jangan terlalu menuruti keinginan, tapi apa yang kita butuhkan. Ya sesekali bolehlah kita menuruti apa yang kita inginkan, selama itu masih sesuai dengan apa pendapatan kita, berapa pendapatan kita. Jangan besar pasak daripada tiang, seperti kata pepatah bilang. Tetaplah menjadi orang yang biasa aja, humble. Yang penting keluarga kita senang, keluarga kita nyaman, anak kita bisa sekolah dengan baik, istri-istri kita
istri saja, jangan istri-istri kita. Istri kita merasa nyaman di rumah dan selalu ya untuk sekedar beli make up atau ngajak dia liburan keluarga bareng, bisa lah untuk jadi seorang PNS. Tapi jangan pernah berpikiran untuk melakukan hal-hal yang di luar normalitas sebagai manusia. Saya rasa itu adalah suatu pekerjaan yang ya gak baik, sangat tidak baik ya. Tidak baik itu dicontoh, apalagi jadi seorang artis adalah seorang public figure yang merupakan contoh dari masyarakat. Kalau yang menjadi figurnya dari masyarakat adalah orang-orang seperti itu, apa jadinya nantinya masyarakat kita? Jadi tidak heran kalau kita memikirkan generasi muda kita yang memang sudah sangat banyak terjerumus sebenarnya dalam hal seperti ini. Ini saya rasa adalah contoh satu orang aja yang terciduk. Saya bukannya mau suzon, tapi saya rasa ini hanya bagian kecil saja di antara kalangan-kalangan mereka. Kalangan mereka aja bisa seperti itu, bagaimana dengan mereka-mereka yang di bawah, dari masyarakat yang berada di bawah. Saya rasa hal ini sudah sangat memprihatinkan dan butuh perhatian lebih. Tidak hanya butuh perhatian pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat, sebagai orang yang mengabdikan dirinya kepada masyarakat, harus mulai memperhatikan hal ini. Coba untuk mencegah mulai dari keluarga terdekat kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri, lalu ke keluarga-keluarga terdekat kita. Tanamkan bahwa hal-hal seperti prostitusi, menjual diri, itu bukanlah salah satu dari profesi yang baik. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika video ini tidak berkenan buat Anda, dan mohon maaf jika tidak berhubungan dengan hal-hal berkaitan dengan penerimaan CPNS 2018. Ini hanya sebuah ungkapan dari saya mengenai ya tragisnya lah dunia mereka dengan dunia yang saya rasa mereka harusnya punya uang luar biasa banyak dari setiap film yang mereka bintangi, dari setiap sinetron yang tayang. Tapi kenapa mereka masih saja merasa kurang? Inilah karena mereka kurang bersyukur. Sekali lagi saya tekankan, bersyukur adalah hal paling wajib bagi hidup kita agar hidup kita bahagia. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga like, dan silakan komen jika merasa teman-teman punya pendapat yang sama, punya pertanyaan-pertanyaan yang lain, atau hal-hal lain yang bisa kita diskusikan bersama. Saya akan senang dengan senang hati menjawab setiap komentar dari teman-teman. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.